Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ada yang giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja, kita lanjut ke ceritanya. Hey, berhenti! Kita melihat seorang wanita sedang dikejar beberapa prajurit atau musuh lah, Space Wound Cave, dan serangannya berhasil mengenai wanita itu. Wanita itu berkata, "Aku nggak tahu apa-apa. Kalian menangkap orang yang salah." Seseorang membalas, "Hey, apa kau pikir kau bisa bersembunyi dari kuil Tongming kami? Cepat kasih tahu di mana makhluk itu." Kuil Tongming itu adalah organisasi yang berafiliasi dengan keluarga kerajaan Yue. Bagaimana bisa mereka muncul di tempat kecil seperti kota Nine Cloud ini? Biarlah, lebih baik aku pergi sebelum terkena masalah. Lalu wanita itu melihat ke arah Liuko. "Suamiku, akhirnya kau kesini juga. Cepat tolong aku." Hah? Ada yang lainnya? Guys, kalian pasti salah paham. Aku hanya orang yang sedang lewat. Aku gak kenal gadis itu. Dalam hati Liuko, sial, apa aku juga bernasib sial seperti ini? Cih, aku pikir siapa dia? Ternyata anak laki-laki berusia 16 atau 17 tahun. Lihatlah pakaiannya. Dia pasti seorang tua muda dari sebuah keluarga yang kaya. Bawa dia kembali ke kuil dan peras uang darinya. Siap, baiklah, kalau itu mau kalian. Yuko langsung mengambil pedangnya dan langsung membunuh mereka semua. Hah, seorang Martial Emperor. Kau, siapa kau sebenarnya? Beraninya kau menyerang umat kuil Tongming? Kau? Yuko membalas, "Selama aku membunuh kalian semua, gak akan ada yang tahu kalau aku yang melakukannya. Iya kan?" Si wanita berkata, "Hei, apa kau juga ingin membunuhku?" Yuko merespon, "Kau mengambil resiko besar untuk membunuh orang-orang dari kuil Tongming. Aku juga harus tahu seperti apa kronologinya. Iya kan, istriku?" Lalu, penutup mulutnya dibuka. Hah? Xianchen. Lalu Yuko langsung memeluknya. "Xianchen, apa itu kau?" "Hei, dasar, menjauhlah dariku." "Kukuryo!" Johnny yes papa Yuko ditendang. Dalam hati Yuko, sakit sekali. Si wanita itu berkata, "Biar ku beritahu, meskipun kau telah menyelamatkan nyawaku, aku bukan tipe orang yang mudah tertipu. Maaf, aku mungkin salah mengira kau sebagai orang lain." Dalam hati Liuko, bukankah dia benar-benar Xianchen? Dia tetap sama seperti dia yang lama, atau hanya terlihat mirip? Wanita itu berkata, Baiklah. Terima kasih telah menyelamatkanku. Aku pergi duluan kalau nggak ada lagi yang lain." Tapi tiba-tiba, ternyata wanita itu terluka. Yuko berkata, "Kau itu sedang terluka. Ayo pergi dulu ke rumahku untuk mengobati lukanya. Kalau racun dari kuil Tongming tidak diobati tepat waktu, racun itu akan merenggut nyawamu. Ke rumahmu. Kau gak akan mengambil kesempatan kan untuk mengerjaiku?" Yuko merespon, "Barusan kau bahkan memanggilku suamimu. Sekarang kau berbalik dan gak mengenaliku." Wanita itu membalas, "Tadi itu keadaan darurat tahu. Jangan pikir yang enggak. Dan juga nama aku adalah Pai Kuai, bukan Xianchen. Namaku Liuko, jangan khawatir. Aku nggak akan macam-macam denganmu." Dalam hati Liuko, Pai Kuai, nama aneh apa itu? Dalam hati Pai Kuai, karena dia nggak terlihat seperti orang jahat dan aku juga nggak bisa menahan kekuatan dari seorang Martial Emperor. Jadi Pai Kuai berkata, "Maka aku akan percaya padamu untuk kali ini." Lalu akhirnya Pai Kuai pun pergi ke rumah Liuko. Mungkin sedikit menyakitkan, tapi tahanlah. Oke. Pai Kuai bertanya,
apa kau benar-benar baru berumur 17 tahun? Sementara pangeran dari kerajaan Yue bergantung pada obat mujarab yang gak terhitung jumlahnya. Dan dia gak akan dipromosikan ketika Martial Emperor sampai dia berusia 20 tahun. Kalau kau menyebarkannya, aku takut semua kekuatan top di dunia akan datang untuk memenangkanmu. Dan kenapa kau ingin tinggal di tempat kecil seperti ini? Seperti kota Nine Cloud ini? Tentu saja, aku masih berusia 17 tahun. Kenapa? Apa aku terlihat setua itu? Cita-cita setiap orang itu berbeda-beda. Cita-citaku adalah memiliki kedua orang tua, memiliki uang banyak, dan menjalani kehidupan yang damai sambil menunggu kematian. Bukankah itu cita-cita yang bagus? Dalam hati Ryuko, berbicara tentang tingkatan kultivasi dunia ini sama dengan dunia Hautian, tapi dibagi menjadi kultivasi magic dan kultivasi martial arts. Sesuai namanya, kultivasi magic adalah penggunaan mantra sihir. Kultivasi martial arts adalah penggunaan kepalan tangan dan kaki. Mungkin karena kultivasiku di kehidupan sebelumnya, aku telah berkultivasi martial arts hingga tingkat Martial Emperor pada usia 17 tahun. Ini udah pasti. Oh ya, ngomong-ngomong, aku sudah menyelamatkanmu. Bukankah kau harus membalasnya sedikit? Misalnya berikan aku tubuhmu. Gimana? Pai Kuai membalas, siapa yang istrimu? Kau pria mesum. Bagaimana kalau begini? Sebutkan syarat yang bisa aku lakukan untuk menolongmu. Baru kita selesaikan permasalahan ini. Kalau gitu, katakan padaku, kenapa orang-orang itu memburumu? Aku kemari untuk mencari saudara kembarku. Aku dengar dia telah merampok para pejabat dari seluruh negeri untuk memberikan hadiah ulang tahun untuk permaisuri di kota Nine Cloud ini. Jadi aku datang untuk mencarinya. Orang-orang dari kuil Tongming juga mengira aku adalah kakak perempuanku. Jadi mereka datang untuk memburuku. Dalam hati Yuko, kakak perempuan. Kalau begitu, dia adalah adik perempuan. Dan karakter Pai Kuai emang lebih mirip Yue Chen dan bahkan lebih besar. Itu nggak mungkin kebetulan. Mungkin kedua kakak beradik Shan Chen telah bereinkarnasi juga ke dunia ini. Yuko bertanya, lalu orang seperti apa kakakmu itu? Kakakku, kami sudah terpisah sejak kami masih kecil dan aku nggak pernah bertemu dengannya. Aku hanya mendengar dari klan bahwa dia sering sulit dipahami dan kultivasinya sangat tinggi. Dia bahkan pernah memusnahkan sekte yang isinya lebih dari 80 orang sendirian. Yuko merespon, kalau begitu, kakakmu pasti seorang iblis wanita yang membunuh tanpa berkedip. Lalu tiba-tiba, Yuko, apa kau di dalam? Astaga, itu suara ayahku. Dalam hati Yuko, Lee Chen ini terlibat dalam bisnis dan politik dan ada hubungannya dengan kuil Tongming. Untuk berjaga-jaga, mari kita hindari kecurigaan. Hei, cepat sembunyi, Yuko. Hah? Yuko, apa kau baik-baik aja? Yuko merespon, ada apa? Aku sedang sibuk menulis buku. Ayahnya berkata, aku mendengar suara aneh di sekitar sini. Mungkin pencuri rumah itu. Apa kau melihat sesuatu yang gak biasa? Enggak, aku hanya sedang menulis bukuku. Jadi aku gak tahu apa-apa. Astaga, di bawah sini sempit sekali. Hei, bersabarlah. Ini akan merepotkan jika ayahku tahu. Yuko berkata, aku ngantuk sekali. Kalau nggak ada apa-apa lagi, tolong segera keluar karena aku mau tidur. Tunggu, benda apa ini? Nongol. Apa tuh nongol tuh? Lalu Pai Kuai tiba-tiba melempar mejanya. Yuko, kenapa kau menaruh sabun di celanamu? Dan akhirnya, ya udah pastilah. Akhirnya mereka berdua ketahuan. Halo. Ayahnya bertanya, siapa dia? Yuko menjawab, namanya Xiaopa dan aku bertemu dengannya di jalan hari ini. Melihat dia begitu menyedihkan, aku ingin menerimanya sebagai pembantu. Awalnya aku ingin berbicara denganmu besok pagi secara formal. Pai Kuai berbisik, hah? Pembantu di kamar? Pai Kuai berkata, iya, aku nggak punya ayah dan ibu. Aku telah mengembara sampai ke kota 9 awan. Tolong bawa aku masuk. Ayahnya membalas, apakah keluarga Liku menerima pengemis dengan santai? Yuko membalas, kau menjual orang. Aku menyelamatkan orang, lalu kenapa tidak? Kau, yaudah, lupakan aja. Kau udah cukup tua, aku akan membiarkanmu pergi. Ibunya berkata, kita juga udah dewasa. Jaga kesehatanmu, semuanya nggak boleh berlebihan. Pai Kuai berkata, Yuko, kenapa kau memasukkan celanamu? Aku hanya terkejut. Yuko merespon, itu makan malamku. Aku suka memakannya, mentah dan segar. Hah? Makan mentah? Betapa kejamnya. Lalu Yuko pun pergi. Dia berkata, aku nggak bisa makan loach hari ini. Aku akan keluar dan melepaskannya. Gak lama setelah itu, Yuko pun kembali. Udah selesai melepaskannya? Iya. Sungguh bau yang aneh. Apa tuh? Yuko berkata, baiklah. Istirahatlah lebih awal malam ini. Dan aku akan menemanimu mencari saudarimu besok pagi. Pai Kuai bertanya, tunggu, maksudmu aku harus bermalam di sini? Kemana kau bisa pergi di tengah malam? Bagaimana kalau kau bertemu dengan orang-orang dari kuil Tongming nanti? Saudarimu seharusnya nggak bisa meninggalkan kota 9 awan untuk sementara. Bagaimana kalau menetap denganku untuk menanyakan keberadaannya? Aku juga bisa melindungimu sementara itu. Dalam hati si Pai Kuai, dia tidur di lantai dan membiarkanku tidur di tempat tidur. Pai Kuai bertanya, kenapa kau membantuku? Dalam hati Pai Kuai, mungkin dia orang yang sangat baik. Apakah nggak pantas bagi suami untuk membantu istrinya? Dasar nggak tahu malu. Si Pai Kuai maju dan nggak sengaja kesandung kaki Ryuko. Kau bajingan. Yuko ditendang.
Itu bau cuci muka yang familiar. Sekarang kita pergi nih ke kediaman Perdana Menteri di ibu kota. Alangkah bagusnya situ Wushu. Cerita ini seperti pengalaman autor. Orang ini pandai merencanakan orang. Jika aku mendapat bantuan pria ini, aku akan membuat karir yang hebat. Pergi dan cari tahu siapa yang membaca buku itu. Baik, sekarang kita pergi lagi nih ke kota 9 awan. Kita melihat dicari seseorang. Oh, nih gambar pencari atau wanted. Gambarnya seorang wanita, mungkin saudarinya si Pai Kuai. Pai Kuai berkata, "Gimana? Saudariku juga cantik kan? Apakah kalian berdua benar-benar saudari perempuan? Auranya sangat berbeda. Tentu saja nggak sama. Kultivasi saudara perempuanku sangat tinggi." Helong berkata, "Yuko, kau pergi ke sekolah juga?" Yuko menjawab, "Yo, Longzi, kenapa kau keluar pagi-pagi sekali hari ini?" Garis ini." Dalam hati Yuko, sialan, aku nggak berpikir dia akan mengenali begitu cepat. Helong berkata, "Dia terlihat sangat cantik. Dia adalah pelayan barumu kan?" "Yuko, kau benar-benar memiliki penglihatan." Dalam hati Yuko, ternyata pakai cadar dan ganti model rambut masih ada manfaatnya. Lalu tiba-tiba Mu Wan-er datang. Dia berkata, "Liuko, beraninya kau menggoda gadis lain di siang bolong." Seperti biasa, dia bawa cambuk dan langsung mengejar Liuko. Tidak, ini adalah harimau betina. Hei, dengar, berhenti. Aku harus memberimu pelajaran yang bagus kali ini. Pai Kuai bertanya, kenapa dia hanya kabur dan dia nggak melawan? Helong menjawab, bakat Wan-er luar biasa. Dia mencapai, nggak ada apa-apa tulisannya nih. Dia mencapai usia muda di seni bela diri. Ini mencapai apa nih? Mungkin mencapai suatu ranah kali ya yang keren mungkin. Di usia yang muda di seni bela diri. Dan Yuko nggak tahu seni bela diri. Jadi tentu saja dia hanya bisa melarikan diri. Jangan khawatir, jangan terlihat seperti wanita yang begitu rela sebenarnya. Kami tumbuh bersama dan memiliki hubungan yang baik. Dalam hati Pai Kuai, nggak tahu seni bela diri. Orang ini benar-benar bisa berpura-pura. Sini, datang dan pukul aku. Kita melihat Yuko kabur, tapi tiba-tiba ada yang sengaja bukan menendang. Jadi kayak bikin kesandung kakinya Yuko, dan Yuko pun terjatuh. Helong bertanya, "Yuko, apa kau baik-baik aja?" Yuko berkata, "Fan-chan, apa maksudmu, Apa kau jahat padaku?" Kita melihat orang ini adalah Fan Qian, tua muda kedua dari keluarga Fan. Dia berkata, "Yo, aku pikir itu siapa? Ternyata hanya monyet dari rumah penyelundup." Helong berkata, "Fan Qian, apa maksudmu, Siapa yang kau panggil monyet?" Mu Wan-er menambahkan, "Jangan berpikir kau bisa memandang rendah keluarga lain karena kekuatan kecilmu itu." Fan Qian membalas, "Bukankah ini putra tuan muda Building Lai Feng yang dia rindukan? Dan putri pemilik kasino Mu Wan-er. Semuanya ada di sini. Kalian bertiga benar-benar burung dan bulu berkumpul bersama." Fan Qian, kasus pelecehan wanita dari keluarga baik-baikmu sebelumnya belum ditutup dan kau ingin menambahkan lagi tuduhan mengganggu ketenangan. Aku akan menangkapmu dan memenjarakanmu sekarang. Hei, dua pria besar masih harus bergantung pada seorang wanita untuk melindungi diri mereka sendiri. Aku benar-benar malu padamu, terutama kau, Liuko, yang begitu bodoh, seperti pengecut yang melarikan diri. Kau akan selalu melarikan diri ketika kau terlibat masalah. Bajingan yang gak berguna. Hei, Liuko ini. Tapi dengan cepat, Yuko langsung menutup mulutnya. Hei gadis, berhenti bicara. Dalam hati Yuko, jangan biarkan fakta bahwa aku seorang seniman bela diri tersebar. Fan Qian memukul cadar dari si Pai Kuai. "Kenapa kau harus menutupi wajahmu? Apa kau terlalu jelek? Tak bisa dibuka?" Hei, garis ini sangat cantik. Dari mana ayahmu mendapatkannya? Aku naksir dia. Bagaimanapun juga, cepat atau lambat kau akan mewarisi bisnis ayahmu. Jadi jual aja garis ini kepada aku. Ingin membeli maidku, sebanyak ini. Lalu Yuko menunjukkan angka 5, jarinya 5. Dalam hati Pai Kuai, aku melakukan perjalanan jauh-jauh dan mengalami kesulitan. Setelah bertemu denganmu, aku merasakan kepercayaan dan ketenangan pikiran yang telah lama hilang. Aku gak menyangka kau menjadi orang seperti itu. Hei, lihat, seperti ayah seperti anak. Dan orang ini mulai menjual orang. Tua muda ini benar-benar bukan burung yang baik. 500 style, gak banyak. Ayo sambut dia. Lalu tiba-tiba itu 5 tamparan dan Fan Qian langsung ditampar 5 kali dan Fan Qian tumbang. Tuan muda. Hei, aku gak akan menjual orang-orangku. Dalam hati Pai Kuai, ternyata aku salah menyalahkannya dan mereka dengan cepat langsung kabur. Hei, kau masih belum lari? Apa kau menunggu pejuang keluarga Fan datang, Dan akhirnya mereka pun udah kabur jauh nih ceritanya. Helong berkata, mereka nggak bisa mengejar kan? Fan Qian, keluarga anak laki-laki itu sangat kuat. Aku nggak menyangka kau benar-benar berani mengalahkannya. Sepertinya menjual orang benar-benar membuatmu marah. Yuko membalas, "Ya, aku benci orang yang mengatakan aku sama seperti ayahku." Pai Kuai bertanya, apa yang dimaksud dengan jual orang? Mu Wan-er menjawab, pada usia 12 tahun, Yuko mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang pedagang manusia yang menjual orang untuk mendapatkan uang. Sejak saat itu, Yuko nggak pernah lagi menggunakan sepeser pun uang ayahnya. Baru aja
Fan Chan benar-benar jahat. Dia berani mengatakannya tentang Yuko. Muan berkata, "Oke, aku akan kembali ke pengadilan. Kau ingat untuk pergi ke sekolah. Jangan buat ayahku marah hari ini." Yuko membalas, "Aku pergi ke toko buku hari ini. Catatan Taikin harus diperbarui." Helom berkata, "Jangan terlambat." Pai Kuai berkata, "Barusan kupikir kau akan sangat setuju dengannya." Yuko merespon, "Apa kau sangat ingin dijual olehku?" Enggak. Hanya saja, Yaudah, oke. Baiklah. Di masa depan, ikuti aja aku. Aku akan melindungimu." Duh, rambutku berantakan. Lalu tiba-tiba, kalian berdua berhenti. Datang ke sini. Dan mari kita lihat lebih dekat. Dalam hati Yuko, "Oh tidak. Kami sedang diawasi." Yuko berkata, "Jangan khawatir. Aku ada di sini." Si orang yang prajurit itu berkata, "Sepertinya mirip, tapi nggak persis sama. Meskipun terlihat sama, auranya sama sekali berbeda. Apapun yang terjadi, ambil mereka kembali untuk diinterogasi." Yuko berkata, "Pak, tunggu sebentar. Pembantuku pada dasarnya jujur. Aku nggak tahu kapan dia memprovokasi kalian. Kita bisa membicarakannya." Seperti biasa, Yuko pakai cara gitu. Si prajurit berkata, "Ya udah, lupakan aja. Dia nggak terlihat seperti iblis wanita pembunuh itu. Apalagi hadiah ulang tahun awalnya berada di bawah pengelolaan tim ke-13. Kami di sini untuk menangkap orang yang menulis buku-buku reaksioner. Dan jika kami menunda kemajuan dan dihukum oleh hal di atas, itu nggak akan sebanding dengan keuntungannya." Dalam hati Yuko, buku reaksioner. Lalu tiba-tiba seseorang datang. "Apa yang kalian lakukan di sekitar sini? Bagaimana dengan penyelidikan buku reaksioner?" Orang ini adalah Fansha, Komandan Kyo Tong Ming. Seseorang berkata, "Komandan, ini salah paham. Kami pikir kami baru aja bertemu dengan Pai Kuai, tetapi kami salah." Orang yang kirim berkata, "Bos, kita harus kembali dan mencari buku reaktif itu dengan hati-hati dan menangkap penulisnya lebih cepat." Yang kanan menambahkan, "Iya, mungkin ada petunjuk dalam detail menjalin hubungan dengan wanita." Yang tengah berkata, "Kalian kepala babi, kalian hanya tahu bagaimana menjalin hubungan dengan wanita. Jangan lupa bahwa ini adalah orang yang ingin ditangkap bos kami." Mereka berdua pun akhirnya pergi. Yuko bertanya, "Xiao Pai, ada apa?" Xiao Pai itu kan Pai Kuai. Xiao kan nama sebutan lah. Jadi Xiao Pai. "Xiao Pai, ada apa?" Pai Kuai menjawab, "Bajingan, aku khawatir tentang saudaraku. Bagaimana jika dia juga tertangkap oleh sekelompok orang ini?" Yuko merespon, "Jangan khawatir. Aku pasti akan membantumu menemukan adikmu. Saat kami pergi ke penerbit, aku akan meminta saudara laki-lakiku untuk membantu mencari tahu beritanya. Benarkah? Terima kasih Yuko." Tentu saja. Dalam hati Yuko, apakah mereka berdua adalah reinkarnasi dari saudari perempuan keluarga Yun? Hanya ketika aku melihat saudara perempuannya, aku dapat mengkonfirmasinya. Tunggu. Tapi sebelum itu, aku harus membersihkanmu dulu. Hei, apa yang kau inginkan? Sekarang kita pergi nih di penerbit bawah tanah. Nah, kita di sini pakai ini. Kita melihat Pai Kuai rambutnya diikat ponytail 2 biji. Aduh, apakah ini yang kau maksud dengan membersihkan? Sangat jelek. Bagaimana bisa? Aku pikir ini bagus. Apa kau mengatakan bahwa seluruh penerbit di sini adalah milikmu sendiri? Yuko menjawab, "Bagaimana? Gak buruk di sini kan?" Pai Kuai merespon, "Aku gak menyangka kau bisa mengendalikan industri sebesar itu di usia yang begitu muda. Ini luar biasa. Apa kau begitu terkesan sehingga kau ingin memberikan hidupmu padaku?" Pai Kuai membalas, "Pergi. Hei, itu hanya beberapa pujian dan kau itu nggak pantas." Lalu tiba-tiba, ting ting ting, kenapa buku ini beda dari yang lain? Oh, ini adalah catatan Taikin edisi kolektor. Jadi edisi terbatas, hanya 100 eksemplar yang akan dicetak sekaligus dan akan dijual seharga 1000 tael. Pai Kuai berkata, "Buku biasanya hanya 1 tael. Yang ini harganya mahal. Hanya orang bodoh yang mau membelinya kan?" Yuko membalas, "Ada banyak orang yang bodoh dan kaya, dan permintaan untuk edisi ini melebihi penawarannya. Beberapa orang yang mengambilnya juga akan dengan sengaja menjualnya dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan." "Licong, tua muda, ada apa?" Yuko menjawab, "Pergi dan cari tahu keberadaan seorang wanita bernama Hui Kuai." "Oke, ngomong-ngomong, Tuan Chang sudah tiba." "Oke, bawa aku ke sana." "Tuan Chang, tua muda, kau di sini." Orang ini adalah Chang Yusong, manajer umum rumah penerbitan resmi. Lalu Yuko langsung dengan cepat mengeluarkan uangnya. Yuko bertanya, "Tuan Chang datang ke sini karena tagihan bulan ini kan?" Tuan Chang menjawab, Tidak. Tuan muda udah lama bekerja denganku. Kau bisa membayarku cepat atau lambat." Yuko berkata, "Rumah penerbitan bawah tanah saya telah dapat beroperasi sejauh ini berkat Tuan Chang, dan uang ini nggak bisa ditunda. Aku di sini untuk memberitahumu tentang masalah penting. Ada pejabat tinggi di ibu kota yang ingin menangkap penulis catatan Taikin Record. Tuan tanda kurung hidup tanpa khawatir, yaitu kamu, Tuan muda. Tetapi mereka mengirim Kyo Tong Ming untuk menangkap orang, dan itu mungkin bukan hal yang baik
kau harus lebih berhati-hati. Aku tahu, terima kasih atas pengingatnya Mr. Chang. Dalam hati Liuko, ternyata orang-orang dari kuil Tongming yang tadi jalan tadi itu mencoba menangkapku. Sepertinya aku harus menjauh dari pusat perhatian untuk sementara waktu. Yuko berkata, ngomong-ngomong, Tuan Chang, ada seorang pencuri bernama Hui Kuai di kota 9 awan baru-baru ini. Apa kau pernah mendengar sesuatu tentang dia? Tuan Chang menjawab, bagaimana aku nggak tahu? Hui Kuai telah melakukan kejahatan di kota dan juga telah merampok beberapa barang kerajaan. Masalahnya sangat serius. Mungkinkah tua muda itu tahu siapa orang yang sebenarnya? Aku hanya berpikir ini adalah bahan yang bagus untuk menulis. Tolong beritahu aku ketika kau mendapatkan informasi yang lebih relevan. Membawa uang tadi, Tuan Chang pergi. Dia berkata, oke tua muda, aku akan perhatikan. Kalau begitu saya pergi dulu. Yuko berkata, Li Chong, catatan Taikin ditetapkan sebagai buku reaksioner oleh orang-orang di atas dan pembaruan akan ditangguhkan mulai sekarang. Li Chong merespon, tetapi tua muda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita menghentikan bisnis penerbit? Aku baru aja mendapat inspirasi baru, jadi sebaiknya aku menerbitkan buku baru. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!